Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minggar Putra Dia Ramadan. Rekan saya Novian Rahman. Kami dari jurusan Teknologi Informasi Prodi D4 dan Informatika kelas DI2B. Di sini kami akan menjelaskan tentang program hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang Sistem Informasi Swalayan berbasis website. Yang pada sistem informasi ini kita menggunakan framework CodeIgniter sebagai backend dan Laravel sebagai frontend. Perlu kalian ketahui, pada sistem informasi ini kami menggunakan layanan API yang dapat menghubungkan kedua framework ini. Baik, di sini saya sebagai Minggar akan menjelaskan tentang framework CodeIgniter sebagai backend, dan rekan saya Novian Rahman akan menjelaskan tentang Laravel sebagai frontend. Untuk yang pertama, kita pada website ini menggunakan database bernama toko barang, yang mana toko barang ini memiliki beberapa tabel, yaitu tabel barang, tabel kasir, dan tabel penjualan. Pada tabel barang terdapat kode barang, nama barang, harga barang, dan stok. Pada tabel kasir menggunakan kode kasir, nama kasir, alamat, dan telepon. Sedangkan penjualan terdapat kode penjualan, tanggal, kode barang, kode kasir, dan jumlah pembeli. Pada tabel penjualan ini memiliki relasi dengan tabel kasir dan tabel barang. Untuk desain relasinya dapat kita lihat pada layar, yaitu yang telah saya jelaskan tadi, bahwa tabel penjualan akan berrelasi dengan kasir, dengan tabel penjualan memiliki foreign key oleh primary key tabel kasir, dan tabel penjualan memiliki foreign key pada primary key tabel barang, kode barang. Baik, selanjutnya kita kembali lagi ke text editor kita. Pada website ini kita akan menggunakan controller berupa barang, kontrol barang, controller kasir, dan controller penjualan, yang mana ini akan kita pakai sebagai endpoint kita, yang mana kita akan membahas tentang controller atau endpoint barang terlebih dahulu. Berhubung kita akan menggunakan layanan pada CodeIgniter ini, kita akan menggunakan layanan RESTful API, maka kita akan menggunakan request berupa get, yang mana get ini akan bertujuan untuk mengembalikan data, dan request delete untuk menghapus data, request post untuk menambah data, dan request put untuk merubah data. Baik, pada text editor ini terdapat method function construct, yang mana akan meload model barang model yang akan dialiaskan sebagai barang, yang nantinya akan dipakai oleh method function yang data barang yang dimiliki oleh swalayan. Baik, untuk kodenya, kode barang ini kita akan memanggil kode barang, yang mana bila kode barang ini tidak menggunakan kode barang atau tidak menggunakan kode gitu, nantinya akan menghasilkan atau mengeluarkan keseluruhan dari data barang. Sedangkan bila mana akan menggunakan kode barang, maka
kode barang tersebut atau hasil dari kode barang yang kita inputkan akan keluar dengan sendirinya. Bila kode barang berhasil dilaksanakan, maka akan tertampil HTTP status berupa HTTP OK. Sedangkan bila gagal akan mendapatkan message berupa kode barang tidak ditemukan. Pada function ini menggunakan atau memanggil metode pada model barang, yaitu berupa get barang. Kita ke get model barang. Baik, pada get barang ini, bila mana kita tidak menggunakan atau tidak memerlukan kode barang, atau kita tidak menginputkan kode barang, maka akan mereturn atau menampilkan seluruh hasil dari data barang yang akan nantinya dalam bentuk array asosiatif. Bila mana menggunakan kode barang atau menginputkan kode barang akan memunculkan data dengan kode barang yang telah kita inputkan berupa array asosiatif nantinya. Jadi begitu. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang request delete. Sebelumnya kita akan mengakses request get ini terlebih dahulu. Untuk saat ini kita tidak menggunakan akses di browser, melainkan kita menggunakan aksesnya kepada Postman. Yang kita ketahui bahwa endpoint-nya yaitu localhost toko.di API/barang, yang mana bila kita tidak menggunakan kode barang akan tertampil seluruh data barang. Bila kita menggunakan kode barang dengan kode barang 2, kita coba, akan tertampil kode barang dengan kode barang nomor 2, yaitu berupa mie goreng ini. Baik, kita berhasil untuk melakukan request get. Selanjutnya kita akan membahas tentang request delete. Pada request delete ini juga memerlukan kode barang, yang mana bila kode barang ini tidak ada, maka terdapat message atau pesan yaitu kode barang belum dipilih. Bila kita menggunakan kode barang, maka akan memanggil metode delete barang yang nantinya akan memerlukan kode barang. Jika kode barangnya lebih atau delete barangnya lebih dari 0, maka data berhasil dihapus. Jika tidak, kode barang tidak ditemukan. Secara otomatis, saat kita melakukan pendeletan data, kita harus memerlukan atau autentikasi atau request method. Maksud saya yaitu sebuah parameter berupa ID yang nantinya akan kita masukkan untuk mendelete sebuah ID tersebut, ID barang tersebut. Kita lihat pada metode delete barang, pada model barang, yaitu bila delete barang menggunakan kode barang, maka barang dengan kode barang tersebut akan di-delete. Baik, kita akan mencobanya di Postman. Kita ganti untuk menggunakan request delete, yang mana request delete ini
kita gunakan pada body, bukan pada params. Kita akan masukkan kode barang yang akan di delete, misalkan pada kode barang yaitu kode barang 26. Kode barang pasti dihapus. Sebelumnya kita lihat apakah dengan ID 26 sudah terhapus. Kode barang 26 telah terhapus. Baik, selanjutnya kita akan membahas request create, yang mana request create ini atau request post ini memerlukan beberapa data yang harus diinputkan, yaitu berupa nama barang, harga barang, dan stok. Untuk ID kita tidak perlu untuk menginput atau tidak perlu memasukkan, karena pada kode barang kita telah menggunakan auto increment pada database kita, jadi tidak perlu menggunakan ID barang yang harus diinputkan. Yang harus diinputkan yaitu nama barang, harga barang, dan stok. Bila data atau barang lebih dari 0, maka barang berhasil ditambahkan. Jika tidak, akan terdapat pesan data gagal ditambahkan, yang mana metode request post ini memanggil pada metode function barang di model barang, yaitu create barang, yang pada create barang ini terdapat harus terisi data-data yang kita telah berikan di kontrol barang tadi. Baik, kita coba untuk membuat atau menambahkan data pada barang. Kita pilih request post. Kita tidak menggunakan params tapi menggunakan body, yang mana kita memerlukan nama barang. Kita coba menyebutkan nama barang ini Samyang dan harga barangnya 6,5 dengan stok 100. Kita coba untuk post. Data berhasil ditambahkan. Kita lihat di back, secara keseluruhan akan tertambah Samyang dengan kode barang yaitu 27. Kita berhasil menambahkan barang dengan menggunakan request method post. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang request method put atau mengubah data, yang pada request ini memerlukan parameter berupa kode barang yang nantinya akan mencari kode barang tersebut untuk melakukan pengupdatean atau perubahan data. Pada request method put ini juga memerlukan beberapa data yang harus diinputkan, yaitu berupa nama barang, harga barang, dan juga stok. Bila pada pengupdatean barang kita memerlukan metode update barang pada barang berhasil diubah, dan jika tidak maka false. Pesan yang diterima yaitu gagal merubah data barang. Kita ke metode ubah atau delete barang. Barang memerlukan data dan kode barang. Dia akan mereturn atau menampilkan kode barang atau hasil dari update dari kode barang yang telah kita inputkan beserta data-datanya yang telah kita ubah. Kita coba kembali ke Postman.
yaitu kita ubah menggunakan put dengan menggunakan body. Kita memerlukan kode barang yaitu 27 dan akan merubah namanya menjadi level 3 dengan harga juga akan kita ubah 7.000. Kita coba untuk send. Data berhasil diubah. Kita coba lihat kembali di get keseluruhan data berhasil terubah. Yang sebelumnya ialah bernama misalnya saja dan harganya 6.500 dan sekarang kita sudah berhasil mengubahnya jadi sampai level 3 dan harga barangnya 7.000. Kita coba untuk bila mana kita put tidak menggunakan kode barang, maka akan terdapat pesan gagal mengubah data barang karena kita memerlukan kode barang untuk mengubah datanya. Kita berhasil membuat endpoint barang menggunakan layanan RESTful API. Kita untuk menggunakan endpoint atau melakukan requestful API pada kasir dan penjualan sama yang telah saya jelaskan tadi, menggunakan request method get, delete, post dan put. Serta untuk data-datanya harus diinputkan. Kita lihat di sini bahwa memerlukan model berupa kasir model yang kita akan aliaskan sebagai kasir, yang nantinya pada get ini kembali lagi memerlukan kode kasir, dan kode kasirnya bila mana statusnya itu true akan menampilkan data dari kasir, dan bila mana hasilnya false maka kode kasir tidak ditemukan. Kita coba pada endpoint kasir pada request method get. Ingat untuk get kita menggunakan param, akan tertampil semua kasir. Bila kita menggunakan ID atau kode kasir yang mana yaitu kode kasirnya 2, akan tertampil kode kasir 2 ini, yaitu Novian. Sama halnya dengan untuk delete, kita memerlukan juga kode kasir. Untuk post juga, untuk post untuk di kasir memerlukan nama kasir, alamat, dan telepon. Kita coba untuk menambah kasir pada body, nama kasirnya Ninggar, alamatnya Probolinggo, telepon 085 321 10 2010. Kita post kasirnya, data kasir berhasil ditambahkan. Kita lihat di get keseluruhan data, maka akan menambah kasir. Sama halnya dengan mengupdate. Untuk update kita juga memerlukan put dengan kode kasir, alamat kasir, nama kasir, dan juga telepon.
Dengan baik, kita coba pada Postman untuk mengubah kasir. Kita menggunakan request method code. Kode kasirnya yaitu yang kita ubah pada kode kasir 4. Kita ubah Minggar Putra D. Yang awalnya Minggar akan kita ubah. Data kasir bisa diubah. Itu Minggar Putra D. Baik, kita telah berhasil menggunakan request method put get pada layanan dashboard kasir. Sama halnya dengan kode-kode yang telah saya jelaskan tadi, pada penjualan juga begitu. Kita menggunakan penjualan model yang nantinya akan kita lihatkan sebagai penjualan. Pada index get ini menunjukkan endpoint dari penjualan ini dengan metode request yaitu get. Untuk kode-kodenya sama dengan untuk membuat request metode pada barang dan juga kasir. Kita akan mencobanya pada Postman untuk endpoint penjualan. Akan tertampil data-data dari penjualan bila mana kita menggunakan request get, dan kita akan mencoba untuk mendelete. Kita akan mendelete pada kode penjualan 12 bila kita tidak menggunakan kode barang, atau maksud saya kode penjualan, maka akan tertampil kode penjualan belum ditetapkan. Untuk delete kita memerlukan, ingat tadi untuk memerlukan kode penjualan berupa nilai. Tidak ditemukan, kita coba lihat kembali kode penjualan 14. Data penjualan berhasil dihapus. Kita lihat apakah tadi berhasil terhapus. Kode penjualan 14 sudah terhapus. Maka kita telah berhasil untuk melakukan request metode RESTful API kepada penjualan barang serta data kasir, yang nantinya rekan saya Novian akan membuat sebuah front end yang nantinya akan kita akses menggunakan browser, dan selanjutnya kita menuju ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang Laravel sebagai backend pada sistem informasi swalayan. Saya Minggar, sebelumnya mengucapkan terima kasih. Nah, untuk di Laravelnya di klien, pertama-tama itu kita harus install dulu file Gazelle-nya melalui Composer seperti ini. Nanti jika sudah terinstall, nanti akan keluar seperti ini. Nah, lalu pada
Laravel Gazelle ini pertama-tama itu ini buat memanggil controller dashboard yang ada di swalayan controller. Lalu membuat ini juga untuk menampilkan file kasirnya yang ada di server. Lalu ini untuk menampilkan barang, lalu penjualan. Terus ini untuk create transaksi. Untuk create transaksi ini add dan save. Jika add ini untuk menampilkan tampilannya dari form validasi, lalu yang save ini untuk memanggil fungsi create-nya di controller swalayan. Nah, lalu yang si edit ini sama, yang edit ini untuk menampilkan formnya, lalu yang update ini fungsinya. Lalu ini fungsi memanggil fungsi delete yang ada di swalayan controller. Nah, kontrolernya seperti ini caranya. Nah, di dashboard ini untuk memanggil file yang ada di server, yaitu server barang, ini penjualan, kasir, lalu ditampilkan di dashboard yang sudah dipanggil di web ini tadi. Lalu ini kasir untuk menampilkan kasirnya, lalu di return view tampilannya kasir. Begitu juga barang sama penjualan, di returnnya di barang lalu penjualan. Nah, ini untuk fungsi untuk menampilkan add-nya. Jadi ditampilkan dulu barangnya, lalu kasirnya, lalu di return view-nya tadi penjualan add ini tampilan dari form validasinya jika ingin nge-create. Nah, lalu fungsi dari create itu ini. Nah, jadi dia nanti menginputkan tanggal, merequest tanggalnya, lalu kode barangnya, lalu kasir, lalu jumlah beli. Jika berhasil di redirect ke tampilan penjualan. Nah, seperti itu. Lalu untuk penjualan editnya, transaksi editnya itu menampilkan penjualan barang lalu kasir seperti tadi, create, di return view-nya edit. Nah, lalu yang update-nya sama seperti create tadi, seperti ini, lalu di redirect ke penjualan seperti itu. Lalu ini fungsi delete-nya, respon client request delete penjualan yang ada di server. Jadi jika dihapus, yang di servernya juga terhapus, lalu di redirect ke penjualan. Nah, tampilannya seperti ini. Jika edit seperti ini. Nah, kan dia jika edit kan mengisi barang, kode barang, nama barangnya apa, nama kasirnya apa, jumlah belinya, lalu di submit tes. Habis di submit itu dia merujuk ke ini, update ini, memanggil fungsi yang ada di ini, edit tadi. Nah, ini update, maaf. Nah, ini jadi dia terupdate. Nah, lalu secret juga begitu. Nah, dia kan menginputkan nama barang, lalu nama kasir, jumlah belinya berapa. Di add, lalu si form actionnya ini merujuk ke controller yang ada di ini, save ini. Nah, ini merujuk ke sini juga, save. Nah, ini sama seperti update tadi. Begitupun juga delete, dia mengambil kode barangnya di delete. Untuk delete-nya scriptnya seperti ini. Delete nggak ada scriptnya. Jadi dia cuma manggil fungsi delete aja di view-nya. Lalu untuk menampilkan barangnya cuma seperti ini aja, ditampilkan ada barang, lalu
si kasirnya juga sama, si penjualannya juga sama. Nah, seperti itu. Nah, untuk tampilannya sendiri seperti ini. Jadi pertama dulu harus login. Saya set seperti ini. Nah, jika login seperti ini. Lalu ke dashboard. Saya arahkan ke dashboard tadi untuk menampilkan datanya. Jadi data barangnya yang ada di dashboard berapa, transaksinya ada berapa, ada kasirnya, si kasirnya ada berapa. Jika diklik more info, nah dia akan tampil barangnya tadi ada berapa. Ada 20 tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, lalu jika data kasir diklik, dia akan tampil seperti ini. Kasirnya, nama kasirnya, alamatnya, teleponnya, seperti itu. Lalu untuk penjualannya seperti ini. Nah, dia tampil seperti ini. Lalu jika ingin misal si user akan menambah create transaksi seperti ini. Nah, misalkan dia mau create tanggal sekarang, lalu mau beli, misalkan beli mie instan, nama kasirnya misalkan milih Zangami, lalu jumlah belinya misalkan beli mie instan sejumlah 35, lalu di submit. Nah, dia akan tergrid seperti ini yang tadi. Lalu jika ingin mengedit, klik saja edit. Misalkan mau mengganti jumlahnya menjadi 50, lalu nama kasirnya ini, barangnya misalkan mau ganti garam, sudah tinggal di submit. Nah, dia akan terganti. Nah, kode kasirnya tadi 3, sekarang 1, kode penjualannya berganti juga, jumlahnya juga terganti. Untuk menghapus, tinggal diklik ini, hapus, lalu di OK. Nah, datanya akan terhapus. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.